Halo semuanya, Mas Bro, Mbak Bro, Pak Bro, dan Ade Bro semuanya, serta para milenial penggiat tanaman porang dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda bisa mengakses channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu berbahagia dan tetap bersemangat sepanjang hari, supaya imunitas tubuh Anda meningkat dan terjaga. Karena imunitas tubuh adalah benteng pertahanan dari tubuh kita yang secara alami dapat menjaga kesehatan dan menjaga hidup kita. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang di YouTube channel Andalan TV. Dan masih bersama saya Dahlan Suhanda dalam liputan eksperimen tanaman porang. Tanaman porang dengan nama latin Amorphophallus muelleri yang lazimnya disebut dengan konjak glukomanan, karena pada umbi porang sebagian besar terdapat senyawa kimia glukomanan, sejenis gluten pada tepung terigu. Namun kandungan gluten yang terdapat pada tepung porang 4 kali lebih bagus dibanding dengan gluten yang terdapat pada tepung terigu, sehingga bisa menggantikan 100% gluten yang ada pada tepung terigu. Kita ketahui bersama bahwa gluten, hampir seluruh produk pangan menggunakan gluten untuk menyatukan komposisi bahan untuk pembuatan kue-kue dan lain-lain. Tepung porang juga banyak digunakan, 80% digunakan untuk bahan pangan fungsional, dan lainnya digunakan juga untuk industri, kosmetik, farmasi, dan untuk kesehatan. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai eksperimen tanaman porang ini. Sehubungan dari pertanyaan dari beberapa rekan di beberapa komunitas penggiat tanaman porang di seluruh Indonesia. Pertanyaannya begini, manakah yang lebih baik, lebih maksimal, tanaman porang yang ditanam di lahan terbuka tanpa naungan bila dibandingkan dengan tanaman porang yang ditanam di lahan yang ada naungan? Namun sebelum menjawab pertanyaan tersebut, jika Anda suka dengan video ini, ada baiknya Anda like terlebih dahulu dengan cara tekan tanda jempol yang menghadap ke atas. Dan jangan lupa di subscribe video ini, supaya video ini, channel ini bisa berkembang dan saya lebih bersemangat untuk membuat video terbaru di channel ini. Dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini, lalu tekan tanda lonceng di sebelahnya, supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi bila saya mengupload video terbaru di channel ini. Dan jika masih ada sesuatu hal yang merasa masih perlu dibahas lebih lanjut sehubungan dengan video ini, silakan Anda tinggalkan pesan pada kolom komentar, dan tentunya berikan komentar yang baik-baik saja, karena insya Allah
komentar yang kebaikan yang Anda berikan, insya Allah akhirnya akan kembali ke Anda juga. Amin. Baik, kita lanjut pada pembahasan tentang pertanyaan tadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mencari jawabannya pada tanaman ini sendiri. Karena tanaman tidak bisa berbicara, dia hanya memberikan tanda isyarat sebagaimana bahasanya tanaman. Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa tanaman dengan perlakuan yang berbeda-beda, dengan paparan sinar matahari yang berbeda-beda. Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di wilayah Sumatera Selatan, Kota Palembang, berada di ketinggian 7,92 meter di atas permukaan laut. Di Sumatera Selatan kita kenal daerah pasang surut dengan tanah eks lahan gambut, tapi dalam hal ini saya menggunakan media tanam dari pasir urut karena di sini susah mendapatkan tanah karena ini bekas lebak diurut dengan pasir, sehingga saya menggunakan pasir dengan perlakuan pemberian nutrisi lengkap yang siap saji yang sudah melewati proses fermentasi menggunakan mikroba, beberapa macam mikroba atau dengan istilah energi instan yang diberikan secara lengkap dan teratur untuk memenuhi kebutuhan makanan tanaman. Oke, di sini ini contoh tanaman yang paparan sinar matahari 60%. Daunnya seperti ini terbakar, klorofil daun rusak sehingga pertumbuhannya kelihatan merana. Ini yang paparan sinar matahari 60%. Ini baru saya pindahkan ke sini karena untuk diambil gambarnya. Sedangkan ini adalah contoh tanaman yang paparan sinar matahari 50%. Juga masih kelihatan terbakar daunnya dan kelihatan klorofil daun rusak, sehingga proses untuk proses fotosintesisnya terganggu untuk metabolisme energi makanan menjadi energi agak terganggu, sehingga lama pertumbuhannya merana dan lama kelamaan dorman. Sedangkan ini adalah contoh tanaman dengan paparan sinar matahari 40%. Yang seperti ini kelihatannya bagus, tidak ada kendala apa-apa. Namun sedikit ada daun menguning, itu hal biasa saja. Dan ini tanaman yang paparan sinar matahari 30%. Ini juga paparan sinar matahari 30%. Seperti ini masih kecil, tapi kelihatannya daunnya, klorofil daunnya bagus, tetap bisa melakukan metabolisme energi dengan sempurna kalau daunnya seperti ini. Karena yang bisa menangkap energi matahari itu adalah klorofil daun, hijau daun seperti ini. Nah, di daun inilah tempatnya diproses makanan untuk menjadi energi. Seperti ini. Sedangkan tanaman, beberapa tanaman yang saya sengaja tempatkan di paparan matahari dari 100% terkena paparan matahari, 80% dan 70% sudah 2 bulan yang lalu dorman secara berturut-turut. Jadi tanaman yang kena paparan matahari lebih besar, lebih duluan dorman dibandingkan dengan yang kurang kena sinar matahari. Ini yang kena paparan sinar matahari 50% dan yang ini 60%. Jadi kesimpulan saya di sini bahwa tanaman yang berada di ketinggian
7,92 meter di atas permukaan laut. Jadi paparan matahari yang 40% dan 30% yang paling sempurna, yang paling cocok, terutama di Sumatera Selatan ini. Seperti ini. Kalau menurut analisa saya, hal ini disebabkan karena daun rusak seperti ini, karena proses transpirasi penguapan yang berlebihan, di mana uap air yang terdapat di akar dan daun ini penguapannya terlalu berlebihan, jadi dirombak menjadi transpirasi atau anabolisme tanaman. Terjadi penguapan dari zat air yang terdapat di akar dan daun itu, penguapannya berlebihan, dirubah menjadi uap air, kemudian dilepaskan ke udara menuju atmosfer. Ini terjadi berlebihan sehingga lama-kelamaannya daunnya menguning dan kelihatan terbakar lalu rusak, sehingga proses fotosintesisnya terganggu dan pada akhirnya dorman. Ini seperti ini. Jadi kesimpulan saya dari jawaban saya dari pertanyaan tadi adalah hasil terbaik tergantung dari bagaimana perlakuannya, bagaimana memodifikasi lingkungan dan media tanam untuk menyesuaikan syarat tumbuh kembangnya tanaman porang, khususnya di daerah Sumatera Selatan, Palembang, dengan ketinggian 7,92 meter di atas permukaan laut. Hasil terbaik pada paparan sinar matahari 40% dan 30%, dengan aplikasi asupan nutrisi yang lengkap berupa energi instan secara teratur. Menurut saya, tanaman porang yang di ketinggian MDP rendah wajib menggunakan naungan dan mulsa untuk mencegah terjadinya penguapan atau transpirasi yang berlebihan, supaya ritme pertumbuhannya lebih panjang dan masa dormansinya lebih singkat. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini, dan sampai jumpa pada video yang akan datang. Oke, terima kasih.